Let's see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Subianti, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pati. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching model Tirta dengan kasus 3. Sebelumnya saya akan membacakan kasus 3 terlebih dahulu. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Praktek coaching saat ini pemerannya saya sendiri sebagai coach, Bu Tri Suharti sebagai coach, dan pengamatnya adalah Bapak Muhammad Zankar. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Tri. Silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya ingin cerita dengan Bu Yanti. Apakah Bu Yanti ada waktu? Oh iya Bu Tri, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Bu Tri. Hari ini saya memang sedang senggang Bu. Kelihatannya Bu Tri sedang sedih dan tidak bersemangat. Tidak biasanya Bu Tri terlihat seperti ini. Ada masalah apa Bu? Terima kasih Bu, sudah mau bersedia menjadi teman curhat saya. Saya sedih, bingung, dan merasa tidak nyaman dengan situasi yang saya hadapi saat ini. Karena hal ini sudah mengganggu pikiran saya, Bu. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Putri capai dari hasil diskusi kita saat ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini, Bu. Oh, begitu, Bu. Coba sekarang Putri ceritakan kepada saya, apa masalah yang sedang Ibu rasakan saat ini. Mudah-mudahan saya dapat membimbing Putri menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Karena saya juga kasihan dengan Putri akhir-akhir ini terlihat sering murung, Bu. Iya, begini Bu. Saya ini merasa tidak enak hati dengan kepala sekolah kita. Oh, tidak enak bagaimana, Bu? Apa yang membuat Putri tidak enak hati atau tidak nyaman seperti ini dengan beliau, Bu? Biasanya Putri dengan kepala sekolah terlihat dekat dan biasa-biasa saja. Begini Bu Yanti, kemarin kepala sekolah memanggil saya untuk menghadap beliau. Kemudian beliau langsung menegur saya. Jadi berdasarkan hasil supervisi pengawas kemarin, katanya cara saya mengajar kurang sesuai dengan buku teks dan sikap saya kurang tepat kepada pengawas. Oh, maksud Putri, kepala sekolah kemarin menegur Ibu karena adanya laporan dari pengawas ya Bu. Beliau merasa tidak terima dengan cara mengajar Ibu di kelas pada saat supervisi kemarin. Padahal kalau saya lihat Bu, supervisi Ibu kemarin baik-baik saja dan aktivitas belajar muridnya juga aktif serta terjadi komunikasi yang efektif antar murid, antar guru dengan murid. Semuanya berjalan dengan baik, Bu. Iya Bu Yanti, saya sudah berusaha menyampaikan kepada pengawas kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Di dalam RPP dan PPT yang saya sampaikan bahwa sumber belajar yang saya gunakan tidak ada buku teks. Jadi beliau mempertanyakan hal itu.
Saya tidak merasa bahwa hal ini tidak hormat, Bu. Karena setelah kami selesai supervisi, beliau menanyakan dan saya menjawab langsung. Kemudian saya membela diri, Bu. Walaupun saya tidak mengajar menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengajar dengan mengacu pada kurikulum, Bu. Karena kita menghadapi masa pandemi ya, Bu. Jadi sumber belajar kita tidak harus berasal dari buku teks saja. Kita dapat juga menggunakan sumber referensi lain. Kan bisa ya, Bu, untuk materi belajar murid-murid. Jadi beliau mendengar kata-kata saya sepertinya tersinggung dan merasa bahwa saya sudah lancang kepada beliau. Mungkin ada cara bicara saya yang membuat beliau tidak nyaman dan menganggap saya tidak sopan kepada beliau, Bu. Oh, begitu, Bu. Sekarang saya mau tanya kepada Ibu, bagaimana Ibu bisa berpikir seperti itu? Bisakah Putri menceritakan kronologi yang terjadi pada hal itu, sehingga membuat pengawas merasa tersinggung dengan perkataan Ibu? Padahal Putri kan melakukan pembelaan terhadap apa yang disampaikan oleh pengawas kepada Ibu. Saya sudah menjawab semua pertanyaan dari pengawas, Bu. Saya merasa tidak salah sama sekali terhadap pengawas, tetapi pengawas sepertinya tidak terima. Setiap apa yang beliau tanyakan, langsung saya jawab dengan keyakinan saya dan berhati-hati supaya tetap tidak menyakiti hati pengawas, Bu. Kalau saya lihat dari permasalahan yang Putri hadapi, sepertinya Putri kesulitan dalam mengontrol emosi pada saat merasa disalahkan. Bukan begitu, Putri? Bisa jadi, Bu. Kadang juga seperti itu. Lalu kesulitan apa lagi yang Putri rasakan dan ingin Ibu ceritakan kepada saya, sehingga bisa mengurangi kesedihan yang Ibu rasakan? Iya, Bu. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan pengawas dan kepala sekolah supaya lebih membaik, dan saya akan melengkapi semua bahan ajar yang akan saya gunakan saat mengajar nanti, seperti RPP, LKPD, penilaian, dan lainnya, supaya saya tidak ragu lagi dalam posisi mengajar di kelas, sehingga saya dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang lainnya. Jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar saja. Dan saya berharap kepada kepala sekolah dan pengawas agar dapat memahami ini semua, Bu. Tujuan saya seperti itu. Bagaimana dengan RPP dan LKPD-nya Putri? Saya membuat selalu RPP lengkap, yang sekarang kita harus membuat model RPP dengan 3 komponen, dan LKPD juga saya membuat, Bu. Semua kelengkapan mengajar saya selalu berusaha membuat dan melengkapinya, Bu Yanti. Oh, berarti kalau dilihat dari penjelasan Putri, ternyata Putri sudah melakukan semuanya ya, Bu? Semua kelengkapan administrasi dalam proses belajar? Sudah, Bu Yanti. Apa yang selama ini kira-kira yang sudah Putri lakukan untuk mengontrol emosi yang mungkin bisa jadi datangnya secara tiba-tiba pada diri Putri selama ini? Bagaimana jika terjadi pada situasi yang berbeda pada saat ini, dan apa saja yang sudah Putri lakukan selama ini untuk memperbaiki? Bagaimana cara Putri untuk mengkomunikasikan keinginan Ibu tersebut? Kalau pada situasi yang berbeda, saya tidak banyak melakukan sesuatu. Jadi, saya lebih banyak melakukan refleksi diri, mencoba untuk tenang, menghibur diri, melakukan banyak aktivitas positif saya yang lain, seperti mendengarkan musik, jalan-jalan, olahraga pagi. Terkadang saya menarik nafas panjang dan beristighfar. Tapi, untuk menghadapi kepala sekolah atau pimpinan untuk meminta maaf, saya harus mengumpulkan keberanian dulu. Tapi saya mau melakukannya, Bu. Mengapa Ibu perlu mengumpulkan keberanian? Bukannya Ibu sudah dekat dengan beliau? Walaupun dekat, Bu, permasalahan ini kan lebih banyak yang bersifat formal. Jadi, saya tidak ingin kepala sekolah juga mendapat teguran dari pengawas. Oh, betul juga ya, Putri. Jadi Putri juga menjaga hubungan antara pengawas dengan kepala sekolah biar tetap baik ya, Bu?
Dari beberapa hal yang sudah Putri sampaikan tadi kepada saya, mana yang menurut Putri merupakan prioritas utama yang akan Putri selesaikan terlebih dahulu, melihat tadi jabaran yang Ibu sampaikan ada beberapa komponen yang harus Ibu kerjakan? Yang pertama, saya akan lakukan adalah menemui kepala sekolah. Kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, serta meminta bantuan kepada beliau untuk bertemu dengan pengawas atau istilahnya menjadi fasilitator. Yang kedua, saya akan melakukan, jika sudah bertemu dengan pengawas, saya juga akan meminta maaf kepada beliau dan memperbaiki hubungan supaya menjadi seperti biasa lagi ketika tidak ada masalah. Kemudian, apa lagi yang akan Ibu lakukan setelah prioritas utama ini sudah dilakukan supaya masalah ini bisa teratasi? Saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan pengawas terkait referensi belajar yang saya gunakan saat ini yang tersedia di lingkungan belajar kita, supaya apa yang saya lakukan dapat diterima dengan baik dan saya tetap mengacu pada kurikulum. Bukan seenaknya saja, karena saya selalu mempertimbangkan KD dan tujuan pembelajarannya. Apalagi masa pandemi, tentu saya harus pandai menggunakan media pembelajaran dan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Jadi ada dua prioritas utama yang akan saya lakukan, Bu. Oke, betul Putri. Itu langkah yang tepat menurut saya yang harus Putri lakukan dengan masalah yang Putri alami saat ini. Namun dari langkah-langkah prioritas utama yang Putri lakukan, adakah hal lain yang akan Ibu lakukan selain dari hal itu? Selain ketemu dengan kepala sekolah dan pengawas? Ada, Bu. Saya juga mencoba mengasah kemampuan menulis saya. Jadi saya akan menceritakan dalam tulisan saya bagaimana menjadi guru pada abad 21. Karena kita tahu bahwa murid-murid dapat belajar di mana saja dan kapan saja, serta dapat berkembang sesuai dengan kodrat anak sesuai zaman. Tetapi yang namanya mendidik harus tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi inilah yang akan saya tuangkan dalam tulisan. Kemudian hasil tulisan saya unggah di media sosial dan membagikan ke rekan lain supaya terinspirasi. Ini sudah saya rencanakan sejak lama. Menurut Bu Yanti, bagaimana rencana saya ini? Menurut cerita Putri yang sudah disampaikan tadi, saya sangat tertarik Bu dengan rencana yang Putri buat, yaitu menulis atau menceritakan bagaimana guru abad 21 atau abad milenial. Namun saya ada pertanyaan lagi nih Bu, apa maksud Ibu dengan menulis artikel terkait situasi ini Bu? Iya, karena dengan menulis, saya dapat menuangkan apa yang saya rasakan, kemudian membantu saya dalam menemukan teori dan cara mengontrol emosi ketika menghadapi permasalahan dengan menulis. Apakah Putri bisa menceritakan kembali apa yang akan Ibu lakukan berikutnya? Yang pertama, saya akan menjadwalkan waktu ketemu dengan kepala sekolah, kemudian meminta maaf dan menjelaskan situasi yang terjadi. Setelah itu, meminta bantuan kepala sekolah untuk saya dapat bertemu dengan pengawas dan meminta maaf kepada pengawas, kemudian meminta bimbingan kepada beliau supaya dalam pembelajaran saya lebih terarah lagi, Bu. Oh iya, betul itu Putri. Kemudian apa lagi, Bu? Selanjutnya, saya akan melakukan komunikasi terkait referensi pembelajaran yang akan saya gunakan, menyiapkan perangkat pembelajaran saya, menyiapkan media yang dibutuhkan dalam pembelajaran, dan yang terakhir, saya akan menulis artikel atau kolom tentang pembelajaran selanjutnya. Oke Bu, sangat bagus sekali. Sekarang apa yang ingin Ibu capai dari apa yang kita diskusikan pada hari ini? Lalu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Putri ke depannya terkait dengan kegiatan menulis yang Ibu lakukan? Saya akan menemui kepala sekolah hari ini, kemudian saya akan mengagendakan ketemu dengan pengawas, Bu. Dari komitmen yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut?
Rencananya, saya akan mengajak Bu Yanti untuk mengingatkan komitmen yang akan saya lakukan dan sudah saya buat ini. Saya meminta Bu Yanti untuk mendampingi saya. Bagaimana Bu? Bu Yanti mau kan membantu saya menjalankan komitmen ini? Kenapa saya yang Ibu pilih untuk diajak menjalankan komitmen ini, Bu? Karena saya merasa Bu Yanti dapat membantu saya dan mampu memahami apa yang saya rasakan. Oke, baiklah Putri. Saya dengan senang hati akan membantu Putri dengan komitmen yang sudah Ibu buat karena itu adalah ide yang sangat baik, Bu. Oke Putri, saya akan membantu Ibu ya untuk bertemu dengan kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Nanti jika selesai mengajar, saya akan menemani Putri menemui kepala sekolah dan menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Semoga masalah ini segera selesai dan mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu. Ya Bu Yanti, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya dan membantu menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya menjadi semangat untuk berani menemui kepala sekolah dan pengawas. Iya Putri, sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian praktek coaching dari kasus 3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu di lingkungan satuan kerja Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.